Nah, tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik. Ini klarifikasi sebetulnya, dan mungkin nanti ada konferensi berikut tuh. Kalau ternyata hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut, pasti kita mesti pastikan ada sponsor-sponsor di belakangnya tuh kan. Kan itu udah jadi pola itu. Tapi saya tidak mendahului proses hukum, dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik. Itulah cuplikan video ya dari Bung Rocky Gerung. Entah ini sebuah pernyataan ketakutan pasca Bapak Prabowo, Presiden RI ke-8, itu memberikan sebuah penegasan dan peringatan terhadap yang pernah berkata kasar dan senonoh terhadap beliau. Nah, itu lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Ketika saya menemukan sesuatu yang secara rasional kurang pada pemberitaan, maka saya kritik. Tetapi kalau wartawan bertanya apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol, saya bilang iya. Kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu, kalau dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Ini klarifikasi sebetulnya, dan mungkin nanti ada konferensi berikut tuh. Kalau ternyata hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut, pasti kita mesti pastikan ada sponsor-sponsor di belakangnya tuh kan. Kan itu udah jadi pola itu. Tapi saya tidak mendahului proses hukum, dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Skandal Hasto, suap pra-peradilan and Pran Yasona Lawli. Skandal politik besar sedang mengguncang Indonesia. KPK mencegah mantan kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina dan suaminya, untuk bepergian ke luar negeri. Kenapa? Karena mereka disebut-sebut terlibat dalam perintangan penyidikan kasus yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Kasus ini bermula dari dugaan suap untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR. Hasto diduga terlibat, bahkan disebut menghilangkan barang bukti. Tapi tunggu, drama belum selesai. Breaking news, Hasto dikabarkan mencoba menyuap hakim pra-peradilan. Serius ini? Hah? Tapi rencana ini gagal total setelah uang suapnya justru digerebek KPK. Modusnya, uang ini diduga disiapkan untuk mengamankan keputusan pra-peradilan Hasto. Tapi KPK lebih cepat dan langsung menyita uang haram itu. KPK menegaskan, siapapun yang coba menghalangi penyidikan akan kami tindak tegas. Tapi ada pertanyaan besar, kenapa sampai sekarang Harun Masiku masih buron? Ingat, saat Harun Masiku hilang, Yasona Lawli menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Publik heboh karena awalnya Harun disebut masih di luar negeri. Tapi, belakangan data imigrasi menunjukkan dia sudah kembali ke Indonesia. Yang lebih mengejutkan, Dirjen Imigrasi saat itu justru dicopot dari jabatannya. Setelah kontroversi ini mencuat, apakah ini kebetulan atau ada sesuatu yang disembunyikan? Kasus ini masih jadi misteri. Apakah KPK akan membuka kembali jejak Harun Masiku? Siapa lagi yang akan terseret? Apa pendapat kalian soal skandal ini? Apakah ini hanya puncak gunung es? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow untuk update terbaru. Orang kan suka berteori tentang urusan orang lain. Seperti apa kelanjutan konflik atau ketegangan di antara Jokowi, Megawati, dan Prabowo Subianto? Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyambut rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan keduanya dinilai sangat bagus. Banyak pihak berspekulasi bahwa Presiden Prabowo berada di tengah konflik Jokowi-Megawati. Isu ini terus diputar di berbagai media. Pertemuan Prabowo dengan Jokowi, atau rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati selalu jadi bahan perbincangan penuh kontroversi. Tak sedikit juga yang menyebut bahwa pemerintahan Presiden Prabowo
ada di bawah bayang-bayang Jokowi. Di 100 hari pemerintahan Prabowo ini ternyata Jokowi itu belum bisa melepaskan pengaruhnya. Iya. Bocor halus. Tidak bisa lepas gitu tidak bisa semata-mata lepas dari Jokowi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi membantah isu yang beredar. Menurutnya, Presiden Prabowo berhak bertemu dan bersilaturahmi dengan siapapun dan tidak terganggu dengan isu miring seputarnya. Ya, orang kan suka berteori tentang urusan orang lain. Bagus juga bahasanya. Orang suka berteori tentang urusan orang lain. Tentang urusan orang lain. Oh, itu katanya. Orang lainnya nggak kenapa-kenapa. Tapi orang lain yang punya teori macam-macam, teori yang aneh-aneh gitu. Hasan Nasbi menilai Prabowo sebagai sosok pembelajar dan sangat menghormati presiden-presiden terdahulu. Di berbagai kesempatan, Prabowo juga kerap menegaskan secara terbuka bahwa semua presiden terdahulu punya kontribusi bagi bangsa dan negara. Kita harus mengakui, dari Bung Karno, perjuangan Pak Harto juga, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Presiden SBY, mereka semua berjasa, semua punya kontribusi yang luar biasa kepada negara kita. Tapi apalagi Pak Joko Widodo. Kalian tengok dulu video ini. Udah? Ada yang ange. Ada yang kebakaran jenggot. Ada yang kepanasan. Kesurupan. Plus kesetanan. Kemarin kan ada yang bilang bahwasanya Pak Prabowo dan juga Bapak Jokowi udah nggak kelihatan harmonis lagi. Nah, inilah bentuk ketidakharmonisan itu. Aduh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ini nambah stres orang sana loh, Pak. Pertemuan dengan partai PDIP Bapak tunda-tunda, ke pernikahan Bapak bisa. Ini ceritanya gimana, Pak? Berarti ini seolah-olah Bapak ingin mengatakan bahwasannya pernikahan ini lebih penting Bapak hadiri daripada perjumpaan dengan Megawati dan PDIP. Bisa jadi. Very good. Excellent. Gitu dong. Ya kan, coba bayangkan kalian, sebuah pertemuan dengan partai besar dianggap tidak penting. Lebih penting pernikahan anak Hatta Rajasa, ya kan? Tapi ke acara pernikahan sempat jumpa pula dengan Bapak Jokowi dan Pak SBY. Bagi yang paham relationship atau hubungan atau friendship persahabatan, yakin tidak kalian Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo ya cuman basa-basi waktu di pesta itu? Enggak yakin aku. Orang ini sebelumnya udah pasti telepon-teleponan. Halo Pak Jokowi, datang nggak? Iya, gitu kali ya. Ya, jadi telepon-teleponan. Yang menikah ini kan anaknya Hatta Rajasa, ya bisa dibilang lah seorang politisi dan juga pengusaha yang berpengaruh di Indonesia, kan begitu. Nah, ya kan, udah pasti dong kalau udah datang undangan ke Bapak Prabowo, undangan datang ke Bapak Jokowi, telepon-teleponan ini, entah Bapak Jokowi telepon Bapak Prabowo dulu contohnya, ya kan. Bapak Prabowo sudah dapat undangan. Oh sudah, Pak. Itu kan Pak anaknya Bapak Hatta Rajasa. Iya, saya diundang loh Bapak Prabowo. Dan rencananya saya berangkat hari ini, ya pagi-pagi. Gimana Bapak Prabowo jam berapa di sananya? Kalau saya nanti di sananya itu sekitar jam-jam 10 lah. Oh kalau kayak gitu janjian aja, saya juga jam 10 nyampe sana. Iya janjian. Oh iyalah kalau kayak gitu Pak. Nanti bakalan saya bawa beberapa menteri dan juga beberapa orang dari Gerindra. Yowes, saya sama anak saya saja. Kata Bapak Jokowi. Datang Bapak Prabowo, anaknya yang mana loh Pak? Lo masa lali, anak saya yang jadi wakil sampean itu loh. Ya, akhirnya mereka datang bersama-sama. Itu makanya gue bilang, ya kan, orang ini kan selalu mengatakan bahwasanya Bapak Jokowi itu sudah tidak dihargai lagi. Bapak Jokowi, siapa Faisal Asegaf? Ya sampah bilang sampah. Sampah bilang sampah. Jokowi sampah, Bapak kau sampah, kurang ajar. Dibilangnya sampah orang yang sudah membangun bangsa ini selama 10 tahun, ya kan? Ternyata ya itu sampah-sampah gak diundang. Sampah-sampah gak diundang. Gak akan pernah namanya sampah diundang ke pesta. Coba kalian perhatikan dulu sampah-sampah yang sering nongol di televisi, diundang gak? Enggak kan? Mana mungkin sampah disatukan dengan mutiara? Iya. Itu dia. Jadi sudah tahu yang mana kualitas sampah sesungguhnya.